Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuli, perkenalkan, nama saya Halal Abdul Haki Abada. Saya mahasiswa PGMI semester 5. Nomor induk saya 55. Saya dari kelas B. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Nah, pengertian kurikulum sendiri adalah semua pembelajaran yang dialami oleh siswa melalui proses, baik itu di dalam kelas maupun di halaman sekolah, yang tujuannya untuk mendapatkan ijazah. Nah, secara umum fungsi kurikulum ada 6. Yang pertama yaitu fungsi penyesuaian, yang kedua ada fungsi integrasi, yang ketiga ada fungsi diferensi, yang keempat ada fungsi pemilihan, dan yang kelima ada fungsi persiapan, dan yang terakhir ada fungsi diagnostik. Untuk secara khusus, fungsi kurikulum ada 4, yaitu fungsi untuk bagi kepala sekolah dan pengawas, kemudian ada fungsi bagi orang tua, kemudian ada fungsi bagi masyarakat, dan yang terakhir ada fungsi bagi siswa itu sendiri. Dan kemudian komponen-komponen kurikulum sendiri ada 5. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada materi, dan yang ketiga ada strategi pembelajaran, dan yang keempat ada organisasi kurikulum, dan yang terakhir adanya evaluasi pada kurikulum. Dan kemudian ada 8 standar kurikulum yang harus dimiliki. Yang pertama adanya isi, kemudian adanya proses, dan yang ketiga adanya kelulusan, adanya pendidikan dan ketenagaan pendidikan, kemudian adanya sarana dan prasarana, adanya pengelolaan, adanya pembiayaan, dan yang terakhir adanya pengelolaan pendidikan itu sendiri. Baik, pendapat saya tentang pendidikan di Indonesia, alhamdulillah semenjak saya merasakan sekolah TK, MI, MTS, dan aliyah serta di perguruan tinggi, saya merasakan ya alhamdulillah banyak perubahan dan juga banyak kekurangan yang dimiliki pastinya. Terutama saya rasakan pada dunia kampus. Karena apa? Saya rasakan pada interaksi saya dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain, bahwasanya ketika ada pemilihan suatu mahasiswa atau misalnya SEMA, DEMA atau HMJ, bukan saya masuk menyinggung, mereka itu banyak meminta suara kita untuk memilih. Dan saya jujur, saya pada waktu itu saya mending golput sampai sekarang, nggak milih apa-apa. Karena apa? Karena mereka itu sudah menerapkan pemilihan dengan semacam pemaksaan. Nah, itulah yang membuat kelak kalau jika mereka menjadi pejabat-pejabat tertinggi di Indonesia, mereka akan mewarisi sikap nepotismenya, sikap kolusinya, dan yang lain-lain. Tidak real, demokrasinya tidak real. Itu yang saya rasakan. Makanya saya dalam pemilihan-pemilihan yang ada di dunia perkampusan, memilih mahasiswa sendiri yang begitu caranya, saya mending golput. Selama ini saya masuk semester 5, saya kalau ada pemilihan-pemilihan itu saya golput. Karena saya lebih menerapkan pada sistem pendidikan pesantren itu yang lebih baik. Karena apa? Saya rasakan pada pesantren itu ketika ada pemilihan suatu itu demokrasinya benar-benar yang real. Dari bawah, misalnya dari para santri memilih ketua pondok, misalnya memilih ketua pondok yang ada bunganya, itu sudah ditetapkan oleh para masyaikh pondok siapa yang patut untuk memilih. Nah, para santri-santri tersebut silahkan memilih dengan bebas. Jika tidak memilih juga tidak apa-apa, terserah santri. Tetapi sama masyaikh itu dianjurkan. Kemudian jika sebuah ketua pondok itu sudah terpilih, nanti sudah di ACC oleh masyaikh. Tetapi berbeda dengan yang ada saya rasakan di dunia kampus, karena adanya unsur pemaksaan dari sendiri, misalnya dari kakak tingkat atau yang lainnya atau teman-teman yang lain. Karena saya tidak suka dengan sistem tersebut, karena akan menciptakan seorang pejabat-pejabat negara yang akan datang seperti pejabat sekarang yang banyak korupsi, banyak nepotismenya, banyak nganggurnya. Karena pada dasarnya
negara itu butuh seorang penjabat-penjabat yang peduli pada guru-guru pendidikan di Indonesia, peduli dengan rakyat-rakyat jelata, peduli dengan kondisi kritis yang ada di Indonesia. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.